Keluarga Kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Kurang semangat, shalom. Saudara baik, saudara datang dengan penuh sukacita. Sore hari ini lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Sebelum sama-sama mulai ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita membaca ayat firman Tuhan yang diambil dari Imamat pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita datang dengan hati yang tulus, penuh kasih kepada Tuhan. Jangan ada beban saudara. Kalau hari ini saudara datang dengan pergumulan, dengan beban, mari kita sama-sama lepaskan untuk kita bisa datang dengan sukacita penuh kepada Tuhan. Amin. Katakan amin. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami, buat pengampunan Tuhan, buat kemampuan untuk kami boleh mengampuni juga sesama kami, sehingga kami boleh datang dengan sukacita pada sore hari ini. Kami rindu datang dengan ucapan syukur Tuhan. Kami rindu datang dengan pujian dan penyembahan kami pada sore hari ini. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, saudara. Kami bersyukur kepadamu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci?
Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy. Altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow Here down. I am. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Here I am. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Here I am, here I am. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon. How much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know to see my sin. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that yes, you are. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, selama-lamanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita dan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan, sama-sama sorakan. Woo! Jesus. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku.
Yesus Tuhan, tempatku percaya dan ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, di sisiku. Kau sumber kuatku. Hanya Yesus sahabat yang sejati, katakan amin. Berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat, katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Begitu besar kasih, tak tercurah bagi dunia. Kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Yang bersukacita sama-sama katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 betapa tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingnya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Betapa dalamnya,
Thank you Lord. Kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, na 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 na, oh oh oh, na 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 na, Yesus Tuhanku. Haleluya. Saudara yang kasih, sebentar lagi yaitu beberapa hari lagi kita memasuki yang kita tunggu-tunggu Kingdom Leadership Conference di sini di Lembah Pujian di Denpasar. Dan kita tahu bahwa sifat daripada kerajaan itu selalu mengembang, invasi. Tetapi kita lihat di sini bagaimana Kristus memasuki satu daerah baru, tetapi karena kasih. Di dalam Yohanes pasal 4 dikatakan ketika orang-orang Yahudi menolak dia pergi yaitu kembali ke Galilea, tetapi harus melintasi daerah Samaria. Di dunia ini ternyata dengan pendidikan yang begitu tinggi, teknologi yang begitu maju, rasialisme bertambah-tambah saudara ya. Lihat apa yang terjadi di Amerika. BLM, Black Lives Matters. Bahkan benci polisi, mereka membuat Blue Lives Matter sebab di sana seragamnya biru. Tetapi firman Allah mengatakan Yesus sengaja melintasi daerah Samaria. Orang Yahudi begitu menganggap rendah orang Samaria. Orang Samaria adalah orang Israel yang baru kembali daripada dulu dibuang oleh kerajaan Asyur. Dan mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa lain. Kita lihat bagaimana dunia ini memisah-misahkan karena ras, karena etnis dan sebagainya. Dan saking resisnya, saking menganggap rendahnya, mereka itu sengaja menyeberang sungai Yordan. Masuk di daerah yang sekarang kita sebut Yordania, ya, seberang sungai Yordan ya, di sebelah timur dari sungai Yordan. Baru kembali dan mereka tidak mau melintasi yang lebih mudah, yaitu melintasi daerah Samaria. 400 tahun mereka mengalami seperti itu. Dan mereka saling mengejek, saling menghina satu sama lain. Tetapi Kristus, kita hidup ini cuma mengikut Kristus saudara. This is a kingdom invasion. Dia memasuki satu daerah baru. Dan saudaraku dia bertemu dengan seorang wanita di tepi sumur. Dan wanita itu berkata, masakan orang Yahudi meminta minum daripadaku seorang Samaria. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus begitu rendah hati, berilah aku minum. Satu kata itu merubah peradaban, merubah sejarah saudara. Di mana ada rekonsiliasi. Dan bagaimana pada saat itu ketika Yesus melayani wanita ini dan mendidik dia dan mengatakan, I am he, akulah dia. Wanita itu berkata, kami mendengar akan ada Mesias. Dan dia memberitahukan segala sesuatu kepada kita. Dan tersenyum Yesus berkata, akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau. Dan kita tahu bagaimana dia lari ke kota. Dan sebagian besar dari kota Samaria itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan menurut catatan sejarah gereja, wanita yang sederhana yang disebutkan namanya, dia adalah Potini. Potini adalah seorang evangelis wanita yang luar biasa. Dia sempat pergi ke Alexandria di Mesir. Kemudian sampai dipanggil. Dan kemudian saudara bagaimana jadi martir di Roma. Bersama 5 orang saudarinya dan putri-putrinya. Saudaraku, hidup seseorang diubahkan. Karena ada seorang yang mau menerobos sengaja ke daerah Samaria. Temukan Samaria saudara.
yang selama ini mungkin hostile, yang mungkin kurang senang dengan kita. Tetapi dengan kasih Tuhan, apa yang terjadi saudaraku? Samaria menerima Injil kerajaan. Dan Yesus berkata, I am he, akulah dia. Perkenalkan Kristus kepada Samaria saudara. God bless you all. Yerusalem, Yudea, Samaria, baru ujung bumi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kingdom Invasion. Shalom warga kerajaan. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, di sana tertulis ada seorang wanita yang suaminya sudah meninggal. Dan wanita ini tidak punya uang untuk membayar hutang-hutangnya. Dan akhirnya apa? Penagih hutang datang hendak mengambil kedua putranya. Nah, pada waktu itu Nabi Elisa datang kepadanya. Dia menanyakan apa yang dia punya di rumah. Jawaban daripada wanita ini, dia berkata, dia tidak punya apapun. Dia tidak punya sesuatu apapun di rumah. Nah, saudara, terkadang ketika kita melihat apa yang kita miliki dibanding dengan apa yang kita butuhkan, kita berpikir seperti halnya wanita ini. Saya tidak memiliki apa yang saya butuhkan. Saya tidak akan pernah sembuh dari sakit saya. Saya tidak akan pernah menyelesaikan hutang-hutang saya. Bahkan sekarang lihat, tokoku menjadi sepi. Aku sebentar lagi pasti akan menjadi bangkrut. Bukankah kita seringkali melihat keadaan kita, sumber daya kita? Bisa saja itu adalah laporan medis daripada tentang kesehatan kita yang kurang baik. Bisa juga tentang nominal tabungan di rekening bank kita yang semakin menipis. Perhatikan ini, sumber daya mungkin telah mengering. Tetapi ingat satu hal, bahwa sumbernya itu masih ada. Sumbernya selalu tersedia bagi saudara dan saya. Wanita ini kemudian berkata kepada Elisa, aku punya satu barang di rumahku. Tetapi sebenarnya ini bukanlah apa-apa, karena hanya sebotol kecil daripada minyak zaitun. Wanita ini berpikir bahwa ini benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Dia memiliki hutang yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara, dan apa yang dia miliki hanyalah sesuatu yang dianggapnya tidak bernilai. Ingat hari ini, jangan engkau meremehkan hal-hal kecil yang saudara miliki. Jangan mengabaikan peluang kecil dalam kehidupan saudara. Bahkan penghasilan yang mungkin tinggal sedikit saja di tangan saudara. Mungkin tampak kecil bagi Anda, tapi ingat, Tuhan tahu bagaimana untuk melipat gandakan. Amin. Bukankah firman Tuhan mengatakan jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, yang merupakan salah satu benih atau biji terkecil, Anda bisa mengatakan kepada gunung itu, berpindahlah, dan itu akan bergerak. Amin. Tuhan tidak mengharapkan kita untuk memiliki iman yang besar sepanjang waktu. Dia tahu akan ada saat-saat seperti halnya wanita ini, di mana kita akan berpikir, itu tidak mungkin, ini hal yang mustahil yang akan terjadi. Elisa menyuruhnya pergi keluar dan meminjam bejana-bejana sebanyak-banyaknya dari tetangga rumahnya. Saya bisa bayangkan wanita ini mengetuk pintu demi pintu tetangganya, membawa bejana-bejana kosong itu kembali kemana? Ke rumahnya. Wow, warga kerajaan, Tuhan melihat iman daripada wanita ini. Tuhan melihatnya ketaatan dari wanita ini. Melakukan apa yang dia bisa. Ketika kita berada di masa-masa yang sulit, jangan duduk untuk mengasihi diri kita sendiri. Ingat itu, jangan duduk untuk mengasihani diri sendiri. Lakukan sesuatu di mana Tuhan akan melihat imanmu. Buat ketetapan, aku mau sembuh Tuhan. Buat rencana bagaimana untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada dalam kehidupan saudara. Mulai berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan tambahan untuk menambah penghasilan saudara. Hari ini, apakah kita sedang mengumpulkan bejana-bejana itu? Coba cek, apakah kita sudah mengambil langkah-langkah iman untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita siap untuk mendapatkan berkat pertolongan daripada Tuhan. Lihat apa yang terbersit daripada pikiran daripada wanita ini. Wanita ini mungkin tidak melihat bagaimana ini bisa terjadi, tetapi dia tahu sebuah rahasia bahwa Tuhan adalah sumbernya. Tuhan adalah penyedianya. Dan wanita ini sedang terhubung kepada jalur supply yang ada, ke sumber yang tidak akan pernah garing. Haleluya. Elisa berkata kepada wanita ini, tuangkan sedikit minyak itu ke dalam wadah pertama.
Ini sekali lagi tidak masuk akal. Apa gunanya memindahkan minyak dari satu wadah ke wadah yang lainnya? Apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Seringkali lebih banyak tentang apa? Tentang ketaatan. Bicara tentang ketaatan daripada hal yang sebenarnya yang sedang kita lakukan. Ini adalah satu ujian Bapak Ibu Saudara. Jika kita mau taat, kita akan melihat perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Apakah kita sudah mengumpulkan bejana-bejana itu? Apakah kita sudah menuangkan minyak kita? Wanita ini bisa saja berkata, Elisa, saya tidak akan melakukan ini. Ini hal yang bodoh. Itu akan membuang-buang waktu saja. Maka wanita ini akan melewatkan apa saudara? Keajaiban yang terjadi dalam kehidupannya. Untungnya dia tidak melakukan hal itu. Ketika dia menuangkan sedikit minyak ke dalam wadah pertama, minyak itu tidak pernah berhenti untuk mengalir. The oil never stop flowing. Wow, dia mengisi yang pertama, dia mengisi bejana yang kedua, lalu mengisi bejana yang ketiga. Itu tidak masuk akal. Dari mana minyak itu berasal? Sumber. Ketika Anda melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, itu tidak masuk akal. Tuhan akan melakukan hal yang tidak masuk akal untuk Anda. Keajaiban pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Percayalah dan mari kita berdoa sama-sama. Kami siap untuk menabur saat ini ya Tuhan. Engkaulah sumber, Engkaulah penyedia atas kehidupan kami. Ajar kami taat untuk melakukan apa yang sedang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dan kami kerjakan hari-hari ini ya Tuhan. Ini yang kami punya. Ini yang kami miliki, ini yang terbaik, ini yang ada pada kami. Kami mau belajar Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami kepadamu. Engkau berkati apa yang kami akan kerjakan hari ini, kami siap menabur, dan kiranya Tuhan memberkati setiap daripada kami. In Jesus' name, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati saudara. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, apa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap
jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, serah bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami berterima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Karena Engkau berjanji 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu. Karena Engkau mengasihi kami. Engkau terlebih dahulu mengasihi kami sebelum kami mampu mengasihi Engkau. Dan kami percaya bahwa di dalam kasih-Mu, segala yang kami butuhkan, kami perlukan ada di sana Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur bahwa Allah yang kami sembah bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang maha dekat dengan kami. Karena hanya Kristus yang telah mati buat kami, sehingga membuat Allah menjadi dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat. Karena itu yang kami perlukan, itu yang kami butuhkan. Seringkali kami tidak tahu apa yang kami butuhkan. Kami pikir kami tahu apa yang kami butuhkan. Tetapi Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Untuk itu di dalam penyembahan kami sore hari ini, we surrender, kami menyerah. Karena Engkau maha tahu akan kebutuhan kami, keperluan kami. Sebelum kami dengar firman, sekali lagi Allah Roh Kudus jamah telinga kami, pikiran, mata dan hati kami. Supaya apa yang akan kami dengar, kami paham, kami mengerti. Dan izinkan mata kami terbuka melihat kebenaran Tuhan. Sehingga hati kami bisa menerima dan meresponinya dengan baik dan benar. Karena hanya tanah hati yang baik menghasilkan pohon yang baik. Dan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Berdoa di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Sebelum duduk, Bapak Ibu berikan tos. Lembah pujian bilang tos.
ya, atau mau fist bump juga boleh, terserah ya. Yang masih takut pakai tangan, pakai kaki juga boleh. Oke? Everything you can do it. Shalom. Selamat sore semuanya, apa kabar? Terima kasih buat kesempatan untuk saya berdiri di depan Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Henry Heanusa. Saya berjemaat dan melayani di Rock Riverside Community Center atau RRCC dan saya menjabat sebagai training pastor di sana. Dan hari ini atau sore hari ini saya akan berbicara mengenai tema kita yaitu Love One Another dan saya pakai judul panggilan untuk saling mengasihi. Panggilan untuk saling mengasihi. Di dalam Alkitab banyak sekali panggilan Tuhan buat umatnya, setuju? Banyak sekali panggilan Tuhan untuk murid-muridnya atau orang-orang percaya. Panggilan untuk bertobat dan salah satu di antaranya adalah panggilan untuk saling mengasihi. Dan saya ambil bacaan dari Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kalau boleh kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah saudara Bapak Ibu bisa lihat di dalam kedua ayat ini 34 dan 35 ada sebuah panggilan, bahkan cenderung ini adalah sebuah perintah yang diberikan oleh Yesus kepada, yang paling pertama saudara harus garis bawahi di sini, perintah atau panggilan ini diberikan kepada para murid. Amin. Ya, Bapak Ibu bisa baca bahwa ini bukan untuk orang banyak. Bahkan ini bukan untuk orang yang masih di luar Tuhan. Setuju? Kalau saya persempit lagi, ini untuk orang-orang kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Amin? Setuju ya? Jadi ini perintah atau panggilan untuk saling mengasihi untuk kita semua yang disebut sebagai para murid. Dan panggilan ini sangat spesifik, bukan untuk umum, yang saudara sebut sebagai orang Kristen, tetapi dia sangat spesifik untuk para murid. Karena saya mempercayai bahwa semua orang Kristen belum tentu murid, tapi semua murid adalah orang Kristen. Halo, jemaat lemah pujian. Amin. Semua orang Kristen belum tentu murid, tapi semua murid pasti dia adalah orang Kristen. Dan di dalam ayat ini pun Bapak Ibu bisa lihat bahwa Tuhan memberikan sebuah tanda pengenal untuk para murid supaya bisa dikenal untuk orang-orang yang bukan murid. Benar ya? Karena dikatakan di sana supaya dengan demikian ayat 35 semua orang akan tahu. Berarti ada dua kelompok orang di dalam ayat ini. Semua orang dan yang namanya murid, ada dua kelompok. Kelompok pertama disebut murid yang diberikan panggilan atau perintah untuk saling mengasihi. Dan kemudian ada kelompok kedua yang di dalam ayat 35 supaya semua orang, nah semua orang ini bukan para murid, non murid, yang bukan murid, yang ada di luar gedung ini, yang gak tahu agamanya apa dan kepercayaannya apa. Dan kita akan diketahui atau dikenal dengan tanda pengenal. Nah yang anehnya bukan kalung salib. Bukan dengan menyanyi puji-pujian lagu-lagu rohani. Bukan dengan bawa Alkitab dan pergi ke gereja. Tetapi Yesus bilang dengan tanda pengenal saling mengasihi. Amin. Dan kalau Bapak Ibu baca di ayat 34-nya, perintah ini disebut sebagai perintah baru. Kalau Yesus bilang ada perintah baru ini, berarti kita harus tahu ada perintah lama. Bener gak sih? Kalau nggak ada lama,
Yesus nggak mungkin bilang perintah baru. Dia cukup bilang, aku memberi perintah kepadamu. Setuju ya? Tetapi karena ada lama, dia harus bilang bahwa ada perintah baru. Nah, perintah lama kira-kira apa itu? Hukum yang terutama. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan saudara bisa lihat perintah lama dan perintah baru ini apa itu? Kualitasnya dan bobotnya berbeda. Betul? Yang pertama perintah lama kasihilah sesamamu berarti dia mau GBI, dia mau GBA, dia mau GBO terserah. Betul? Dia mau Kristen, tidak Kristen terserah. Tetapi yang perintah baru dia harus murid. Artinya sesama para murid diperintahkan untuk mengasihi. Dan standarnya beda antara perintah lama dan perintah baru. Kalau perintah lama standarnya sama seperti kita mengasihi diri kita, kita kasihi sesama manusia. Tetapi standar yang baru dia nggak pakai bagaimana kita mengasihi diri kita. Tapi dia pakai standarnya bagaimana Tuhan mengasihi kita. Amin. Perintah lama banyak orang bisa alasan. Saya susah mengasihi sesama saya Pak. Karena kan saya juga gak mengasihi diri saya. Kan bunyi perintah itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita gak mengasihi diri sendiri, ya sudah. Saya gak mengasihi sama, kan standarnya seperti saya memperlakukan diri saya. Tetapi perintah baru ini Tuhan naikkan bobotnya. Bukan pakai standar bagaimana kita memperlakukan diri kita, tetapi Tuhan memperlakukan kita. Jadi paling penting dalam dua ayat ini Bapak Ibu bisa lihat. Yang pertama tadi saya ulangi, bahwa perintah ini diberikan atau panggilan ini diberikan untuk para murid. Pastikan yang duduk di dalam ruangan ibadah ini, engkau bukan sekedar orang Kristen saja, tetapi engkau adalah murid. Amin. Dan Tuhan tidak cari Kristen. Tuhan cari murid. Amin. Kok tenang banget ya. Yang kedua, tanda pengenal saudara dan saya bukan kalung salib, bukan lagu yang saudara nyanyikan, bukan bahasa roh. Amin. Dan juga bukan kata shalom. Karena kata shalom sekarang kan identik dengan, apalagi kalau kelompok karismatik. Saudara di mall, kalau saudara dengar ada orang sapa temannya, shalom, Kristen tuh Kristen. Pasti ketahuan ya kan? Bukan itu kita dikenal. Tetapi Kristus memberikan tanda pengenal bagi kita, yaitu saling mengasihi. Dia bukan berupa sesuatu benda tanda pengenal itu. Tapi dia berupa sesuatu perbuatan. Setuju? Dia bukan sebuah aksesoris. Dia bukan sebuah perhiasan. Bukan benda. Tetapi dia sebuah kata yang aktif. Kata kerja. Saling mengasihi. Dan itu kita dikenal sebagai para murid. Jadi kita dikenal sebagai para murid dari perbuatan, kebiasaan kita, habit kita, yaitu saling mengasihi. Nah, saya beri contoh. Bagaimana seseorang dikenal dari kebiasaan mereka. Ada sekelompok orang yang menamakan diri mereka vegetarian. Ada di sini dalam ruangan ini yang vegetarian? Enggak ya, kita pemakan segalanya. Mau berenang, merayap, terbang, melompat, ya semua kita makan. Ada kelompok orang yang mengatakan diri mereka adalah vegetarian, ya. Tapi mereka vegetarian yang unik. Mereka bukan vegetarian yang murni makan sayur-sayuran atau tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, tapi mereka boleh makan daging pada hari-hari tertentu. Jadi ada cheating day. Mungkin weekend. Ya, mereka bisa makan daging, ya, minum susu, makan telur gitu kan. Tapi mereka tetap menamakan diri mereka vegetarian. Akhirnya identitas mereka ini diragukan oleh vegetarian yang murni.
Kenapa? Karena dari kebiasaan mereka, cara makan mereka, bukan dengan tulisan di kaos mereka vegetarian, enggak. Mereka diidentifikasi dari perbuatan mereka, cara makan mereka. Mereka bukan vegetarian. Karena sesekali mereka boleh makan daging. Akhirnya kelompok vegetarian yang murni, yang radikal, yang ekstrim, menamakan kelompok ini fleksitarian. Fleksibel. Kenapa? Karena mereka bilang, you are not our tribe. Bukan kelompok kami, bukan suku kami, bukan kaum kami. Kalian kelompok yang lain karena mungkin kaosmu tulis vegetarian. Tetapi perilaku pola makanmu menunjukkan kamu bukan vegetarian. Kamu kita kasih nama fleksitarian. Kamu fleksibel, kadang-kadang vege, kadang-kadang karnivora. Makan daging, oke? Nah, mari saya mau kasih contoh. Ada sebuah jemaat yang mereka melakukan segala macam pelayanan, perbuatan yang kalau Bapak Ibu baca ini mulia. Tetapi ternyata di mata Tuhan mereka gagal di dalam panggilan Tuhan buat hidup mereka. Yaitu saya ambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 4 dari terjemahan sederhana Indonesia. Jadi Bapak Ibu harus baca ini dari TSI, terjemahan sederhana Indonesia, bukan terjemahan baru atau TB. Saya baca ya. Aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Nah, kalian ini adalah jemaat di Efesus. Kitab Wahyu berbicara 7 jemaat itu ya. Ini salah satu jemaatnya Efesus. Tuhan berbicara kepada jemaat ini. Aku juga memperhatikan bahwa kalian tetap berjuang demi aku. Bagus nggak Bapak Ibu? Berjuang demi Tuhan. Ya, bertahan dengan apa? Sabar. Tuhan berkata lagi, aku senang bahwa kalian mengusir orang-orang yang terlibat ajaran sesat dari jemaat. Nah, ini jemaat Efesus adalah jemaat yang bisa mengidentifikasi mana yang sesat, mana yang benar. Dengan kata lain, mereka jemaat yang bertekun dengan ajaran Alkitab. Mereka bukan orang yang dangkal pengetahuan tentang Alkitab. Mereka orang-orang yang sangat teologia, sehingga mereka bisa mengusir orang-orang yang sesat. Dan sewaktu ada guru-guru palsu yang mengaku sebagai utusanku, kalian menguji mereka dan mendapati bahwa mereka pembohong. Mereka sangat punya roh mengidentifikasi roh yang bukan dari Tuhan. Guru-guru palsu. Kalian menguji mereka. Aku tahu kalian tetap berdiri teguh sebagai pengikutku. Jadi mereka nggak terhasut, terbawa, ya, dibawa arus oleh ajaran sesat. Ketika kalian dianiaya karena keyakinanmu kepadaku, kata Tuhan, kalian terus bertahan dan apa? Tidak putus asa. Saudara perhatikan, ini jemaat luar biasa. Secara kualitas iman mereka sangat terbukti bahwa mereka tahan aniaya. Dan aniaya ini bukan aniaya dikit-dikit gitu, dikit-dikit gitu. Aduh ampun ya. Enggak, ini dianiaya pasti yang namanya aniaya ya aniaya. Bukan seperti kita kurang uang jajan terus murtad. Ini benar-benar aniaya. Ya. Tetapi saudara baca ayat yang keempat. Begitu banyak hal sudah dilakukan oleh jemaat Efesus. Ayat keempat, cuma ada satu hal yang Tuhan kecewa terhadap mereka. Yaitu apa? Kalian tidak lagi mengasihi aku dan saudara-saudari seimanmu seperti pada waktu kalian baru percaya kepadaku. Mereka melakukan banyak pelayanan, mereka bertahan dalam aniaya, mereka membela Tuhan, mereka bertekun dalam firman Tuhan, mereka pintar sekali berdebat. Mereka punya banyak informasi mengenai firman Tuhan. Mereka fasih lidah. Mereka bisa tahu mana guru palsu dan mana guru benar. Tapi ayat keempat, satu hal Tuhan kecewa dengan mereka. Bukan karena pelayanan mereka. Tapi apa?
Mereka lalai dalam panggilan Tuhan. Untuk apa? Saling mengasihi. Jemaat Efesus melakukan banyak hal. Tetapi hanya satu hal yang buat Tuhan kecewa dengan mereka. Mengasihi mendahului pelayanan. Amin. Jemaat Efesus giat dalam pelayanan. Ini bukan hanya jadi singer. Bukan hanya terima tamu sebagai usher. Bukan hanya sebagai koordinator ibadah. Mereka melayani Tuhan dengan mati-matian. Sampai mereka berkorban. Tahan dalam penganiayaan. Tetapi saudara bisa lihat. Mereka gagal. Di dalam saling mengasihi antara saudara seiman. Perhatikan baik. Kita bisa sukses dalam pelayanan. Tapi kita bisa gagal. Di dalam mengasihi Tuhan dan saudara seiman. Ada amin, rock lembah pujian. Amin. Saudara dan saya bisa sukses dalam pelayanan. Di komsel, khotbah, pimpin pujian, main musik, jadi usher, jadi jemaat. Kita bisa sukses dengan semua aktivitas dan program di dalam gereja. Tetapi kita gagal di dalam mengasihi Tuhan dan saudara seiman. Sehingga Tuhan kecewa dengan mereka. Ada amin dalam rumah Tuhan? Yuk kita balik lagi sekarang Yohanes 13 ayat 34-nya saja. Saya berikan penekanan di kata sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi perintah baru ini atau panggilan Tuhan kepada kita sebagai murid Kristus ini untuk saling mengasihi antara kita. Dia gak suruh pergi mengasihi orang Afrika jauh-jauh di sana. Antara kita dulu. Standarnya, ukurannya adalah sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Yang pertama, yang mendorong kita untuk saling mengasihi antara saudara seiman kita ini bukan berdasarkan apa yang orang lain telah perbuat kepada kita. Juga bukan berdasarkan apa yang telah kita perbuat terhadap diri kita sendiri. Karena perintah lama bilang apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi berdasarkan apa yang Tuhan telah buat untuk kita. Amin orang Kristen. Bukan karena apa yang orang lain telah buat untuk kita baru kita membuat belas kasihan atau mengasihi orang lain. Enggak. Bukan juga bagaimana kita memperlakukan diri kita baru kita pakai standar itu untuk mengasihi saudara seiman yang lain. Juga enggak. Tetapi standar ukuran tolak ukur yang dipakai adalah bagaimana Tuhan telah mengasihi saudara dan saya. Tetapi kita manusia seringkali pakai ukuran bagaimana orang memperlakukan saya memperlakukan orang tersebut. Bener enggak sih? Dia kan udah traktir saya Pak. Udah 3 kali traktir saya. Gak enak, makanya saya mengasihi dia. Pagi-pagi saya kirim ayat buat dia. Kenapa? Karena ibunya suka kirim rawon ke rumah. Ya, dia suka kirim makanan. Makanya pagi-pagi saya kirim ayat buat ibu itu supaya dia kuat. Kuat untuk apa? Masak lebih banyak untuk saya. Ya kan? Jadi kita mengasihi dia karena atas apa yang orang lain lakukan untuk kita. Atau bagaimana kita memperlakukan diri kita baru kita pakai tolak ukur itu untuk mengasihi orang lain. Nah saudara tahu bagaimana saudara memperlakukan diri saudara tidak bisa dipakai patokan untuk mengasihi orang lain. Karena kita sangat terikat dengan yang namanya mood. Betul? Mood, suasana hati. Benar nggak? Kalau Bapak Ibu dan saya bahagia senang, sangat mudah mengasihi orang lain. Betul? Wah gampang kalau lagi happy ya baru habis gajian, dapat bonus, insentif. Gampang banget mengasihi orang lain. Setuju? Tapi coba tanggal tua, kartu tagihan kartu kredit udah banyak. Setuju? Debt collector tiap hari bolak-balik di pintu pagar. Pinjol bunyi terus, pinjol ya kan, bunyi terus suruh bayar.
Terus istri mulai marah-marah di rumah. Anak boleh minta beli sepatu baru. Masih bisa mengasihi saudara seiman? Pret. Betul? Bagaimana? Mood saya lagi kacau Pak. Tagihan bertubi-tubi. Hajar sampai benjol-benjol nih Pak. Gimana saya bisa mengasihi orang lain? Benar kata Alkitab. Standarnya bukan bagaimana kita memperlakukan diri kita. Tetapi bagaimana Kristus Tuhan telah memperlakukan. Yang kedua, dari ayat ini saja, dari kalimat sama seperti Yesus telah mengasihi kita, kita harus mengenal dan mengalami kasih Kristus terlebih dahulu, baru kita bisa saling mengasihi. Ada amin orang Kristen? Setuju? Mengenal dan mengalami. Dua kata ini kalau saudara belum rasakan, saudara belum alami, saudara belum klik, percayalah kita akan gagal dan gagal dan gagal mengasihi saudara seiman. Amin. Jangankan saudara seiman, mengasihi anggota keluarga kita saja kita gagal. Betul? Jadi kita harus mengenal dan mengalami kasih Kristus terlebih dahulu di dalam hidup kita. Baru kita bisa mengasihi murid-murid yang lain, sesama orang percaya yang lain. Nah, saya pakai 1 Yohanes 4 ayat 8 untuk membawa saudara di dalam kata mengenal dan mengalami kasih Kristus terlebih dahulu. 1 Yohanes 4 ayat 8 dia bilang begini. Barang siapa tidak mengasihi, oke, ia tidak apa? Mengenal. Dia bukan bilang gini, barang siapa tidak mengasihi, ia belum tahu tentang Allah. Dia nggak bilang tahu, dia bilang mengenal. Saudara bisa bedakan ya antara tahu dan mengenal. Tahu itu cuman tahu nama, sangat tipis di permukaan. Mengenal itu lebih dalam. Setuju? Sebab Allah adalah kasih. Nah ini memperjelas kenapa harus mengenal bukan cuma tahu. Karena dikasih tahu keterangannya Allah adalah kasih. Adalah bukan Allah punya kasih. Setuju? Allah memiliki kasih. Enggak. Allah adalah. Berarti kasih adalah Allah. Allah adalah kasih. Sehingga karena dia pribadi, dia person, dia seseorang, kita nggak bisa cuma tahu. Kita harus mengenal dan mengalami. Seperti suami dan istri. Karena suami dan istri tidak mungkin sekedar tahu. Bener gak sih? Kita mengalami dia, kita kenal dia. Bahkan orang bilang kenal luar dalam Pak. Dan ayat ini katakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, itu karena bukan dia tidak mau. Dia tidak bisa. Karena kenapa? Ia belum mengenal Allah. Bukan dia belum tahu tentang Allah. Setuju? Karena banyak orang Kristen tahu. Siapa sih yang gak tahu Yesus? Bahkan orang yang non Kristen aja tahu Yesus. Betul? Tapi pertanyaannya, apakah mereka mengenal? Enggak. Bagaimana mereka bisa kenal? Mereka harus datang kepada Allah karena Allah adalah kasih, dia pribadi. Kasih itu bukan sesuatu di sini. Kasih itu adalah seseorang. Pribadi. Saya ulangi. Kasih bukan sesuatu, tapi kasih adalah seseorang. Dia adalah pribadi. Sehingga kalau kita kenal Allah, kita alami Allah, kita langsung mengenal dan mengalami kasih. Benar? Oke ya. Kita mengalami Allah berarti kita mengalami kasih. Oke, ini mungkin saya kasih sedikit contoh yang lebih konkret mengenai mengenal dan sekedar tahu. Siapa di sini yang lagi belajar berenang? Enggak ada.
Ya hati-hati loh kalau nggak bisa berenang. Anak saya lagi belajar berenang. Semua teori saudara tentang berenang tidak ada faedahnya terkecuali saudara masuk dalam air. Benar nggak sih? Betul? Saudara bisa belajar dari perenang yang paling jago sekalipun yang pernah hidup di muka bumi ini. Bagaimana mengapung, bagaimana maju, bagaimana tidak tenggelam. Saudara baca buku, nonton tutorial di YouTube, terserah. Tapi selama saudara belum mencelupkan kaki saudara masuk ke dalam air, saudara tidak bisa tahu berenang itu apa. Setuju? Karena saudara nggak mengalami. Saudara cuma tahu teori, saudara cuma tahu ABCDE-nya, bagaimana tarik nafas. Anak saya tuh kalau waktu belajar berenang pertama, Dedi, itu tarik nafas pakai mulut atau pakai hidung? Teori kan? Tapi begitu saya kasih tahu yang benarnya, begitu masuk air sembarangan dia sudah, pokoknya yang penting nafas saja. Saudara perhatikan baik, masuk dalam air baru saudara ngerti. Ternyata berenang itu seperti ini. Ayat tadi dikatakan mengenal dan mengalami Allah. Karena kata mengenal di sini bukan tahu, tapi mengalami. Kenapa? Karena dia bukan sesuatu, dia adalah seseorang. Dia pribadi. Ada amin orang Kristen? Oke, lanjut, saya kasih lagi sebuah ayat yang terkenal. 1 Korintus 13 ayat 8. Tentang kasih tadi. Dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak apa? Berkesudahan. Nubuat berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah ini sedikit mungkin saudara kaget, bahasa roh berhenti. Iyalah, di surga saudara gak bahasa roh terus lagi sudah. Ya kan? Bahasa roh gak ada lagi di surga, karena ngapain semua sudah roh ini kan. Oke? Tetapi kasih tidak apa? Berkesudahan. Mari izinkan saya beritahukan saudara apa arti tidak berkesudahan. Arti kata tidak berkesudahan di sini artinya tidak pernah gagal dan tidak pernah berhenti. Saya ulangi. Kata tidak berkesudahan di sini artinya tidak pernah gagal, never fail, dan tidak pernah ends, berhenti. Bahasa Inggrisnya love never ends. Perhatikan baik. Ada hubungan gak dengan 1 Yohanes 4 ayat 8? Ada. Allah adalah apa? Kasih. Sehingga kalau 1 Korintus 13 ayat 8 bilang kasih tidak berkesudahan, masuk akal. Kenapa? Karena kasih bukan sesuatu. Setuju? Kasih adalah pribadi. Dan Allah kekal. Setuju? Allah gak bisa mati, dia gak bisa punah, dia gak bisa musnah. Dia gak ada awal, dia gak ada akhir. Bagaimana dia bisa berakhir? Sehingga kasih tidak mungkin berkesudahan. Selama masih ada Allah, masih ada kasih. Setuju? Karena dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Sehingga kalau dibilang kasih tidak berkesudahan dan kasih itu adalah Allah yang kekal, tidak bisa habis, tidak bisa berkesudahan, maka saya menyimpulkan dia tidak mungkin berhenti mengasihi. Setuju? Karena kalau dia berhenti mengasihi, dia berhenti jadi Allah. Amin. Dia tidak mungkin tidak mengasihi. Setuju? Karena kenapa? Dia adalah Allah yang adalah kasih. Dia tidak pernah gagal mengasihi. Kasihnya konstan, tetap stabil. Tidak pernah naik, terus tiba-tiba dia lagi nggak mood, bete, turun dikit. Terus kita nakal, turun lagi. Kita bandel, dia tambah turun lagi kasihnya. Enggak. Kasih Allah bukan seperti saudara dan saya. Yang seperti harga saham di bursa efek itu. Naik turun. Betul. Kasih Allah konstan. Sehingga
saudara dan saya tidak pernah bisa menambahkan kasih Allah dalam hidup saudara. Halo, betul? Jangan pernah saudara berpikir dengan menyanyikan lagu lebih banyak, Tuhan lebih sayang sama saudara. Betul? Dengan doa lebih panjang, Tuhan lebih cinta sama saudara. Kalau gitu kita adu-aduan saja. Gak usah makan, gak usah tidur, berdoa aja Tuhan tambah cinta kan? Tuhan, kasih Tuhan tidak bisa disogok. Halo? Gak bisa disogok. Saudara gak bisa sogok dia pakai beri persembahan lebih banyak, doa lebih lama, puji-pujian lebih banyak, melayani lebih giat, kemudian dia tambah sayang saudara. Enggak, dia sudah sayang saudara, tidak pernah gagal, tidak pernah berhenti, tidak pernah naik, bahkan tidak pernah turun. Dia stabil, konstan. Dan Alkitab bilang, selalu baru setiap pagi. Berita baik buat Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Yang kita sembah bukan seperti manusia yang emosional. Kalau lagi enak, lagi happy, wih, cinta kita sebar. Betul? Tapi kalau lagi nggak mood, lagi bete, lagi kita sebar racun, kita sebar kebencian, kita sebar kemarahan. Tuhan tidak seperti itu. Saya ada sebuah video, saya akan perlihatkan buat saudara. Video ini menggambarkan bagaimana Tuhan sayang sama saudara dan saya. Silakan bisa diputar. Nah, di play aja dari situ ya. Ulang. Satu kali lagi, belum puas. Perhatikan baik, ini domba yang sangat manis. Domba yang lucu ya. Ditolong ya kan. Baru 10 meter. Masuk lagi di parit yang sama. Ya, di selokan yang sama. Oke. Setelah menonton video ini, jangan pernah saudara bangga lagi disebut domba. Halo, ya kan? Guru-guru sekolah minggu seringkali berkata buat kita waktu dulu, domba-domba Allah yang lucu, cute. Saudara nonton video ini, satu kali jatuh kita masih ketawa. Setuju? Kalau saya perpanjang video ini, kira-kira dia jatuh 50 kali, masuk keluar 50 kali. 50 kali nih saudara. Saya mau tanya, masih ada yang ketawa? Masih ada yang ketawa enggak? Yang muncul di otak saudara cute atau tolol? Yang mana yang muncul? Lucu atau bodoh? Atau konyol? Lembah pujian yang muncul apa? 50 kali ini. Jadi anggap aja anak itu dia panjang sabar. Ya, dia long suffering, dia angkat 50 kali, masuk lagi. Itu kan paritnya sampai ke ujung-ujung sana, nggak tahu sampai mana tuh. Sampai ke nangka sini mungkin kan. Dia terus masuk, dia kejar terus doang, masuk. Saya mau tanya, jemaat Rock Lembah Pujian, masih disebut lucu atau sudah saudara mulai bilang tolol banget nih? Udah nggak lucu. Udah nggak lucu nih, ini diterusin nggak lucu nih. Saya rasa hitungan ke-48, 49 saudara udah pikir ya, ini resep yang paling enak diapain ya? Bumbu apa yang paling enak buat dia? Saudara paham maksud saya? Ini kita barbecue atau bikin sop atau mungkin mentah-mentah aja kita makan. Saudara paham maksud saya? Saudara perhatikan, Yesus katakan kita domba karena dia tahu every day we do this. Kita lakukan ini. Sudah tahu itu parit. Kita masuk situ lagi. Dia angkat gak? Angkat. Karena dia dibilang gembala yang baik. Betul? Dia angkat.
baru 10 meter. Masuk lagi. Oke, sampai tadinya dombanya cabi gemuk sampai jadi kurus, krempeng karena masuk terus di dalam selokan. Dia angkat lagi, angkat lagi. Love never fails. Dia tolong saudara, dia angkat terus. Dia bungkukan badan, dia angkat saudara keluar. Ayo maju lagi. Masuk lagi, angkat lagi, maju lagi. Dan perintah tadi bilang begini. Kasihilah satu dengan yang lain. Sesama orang percaya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Pak, sama seperti yang mana Pak? Sama seperti yang di video tadi. Betapa konyol dan tolol dan bodohnya kita. Jatuh di lubang yang sama. Tapi Tuhan tetap angkat. Tuhan minta sama saudara dan saya. Mengasihi orang percaya yang lain. Gak usah jauh-jauh. Sesama jemaat lembah pujian yang lain. Seperti dia telah mengasihi kita. Tapi orang ini Pak, udah keterlaluan. Ini Pak sudah di luar ambang batas planet yang paling jauh dari bumi Pak. It's okay. Tapi kalau video tadi saya teruskan terus, saya nggak tahu sampai planet mana tuh domba itu masuk terus. Dan kita adalah domba-domba itu. Yang bodoh, yang bebal, yang dungu masuk. Tapi dia tidak pernah gagal mengasihi kita. Dan pakai standar ini, pakai ukuran ini, dia minta kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kita akan teriak buat Tuhan, tidak mungkin. Benar gak sih Bapak Ibu? Betul gak sih? Halo jemaat lembah pujian, betul kan? Mana bisa? Ya Tuhan sih enak karena Tuhan adalah Tuhan. Saya kan cuma seorang manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini. Nah mari saya kasih tahu saudara, yang benar secara manusia kita tidak mungkin bisa. Tapi Galatia 2 ayat 20 bilang begini. Yuk kita baca sama-sama Galatia 2 ayat 20. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Betul, secara manusia gak mungkin. Domba dungu disuruh mengasihi domba dungu yang lain. Sama seperti gembala yang baik mengasihi domba yang dungu. Gak mungkin bisa. Terkecuali gembala yang baik itu masuk di dalam domba yang dungu. Tinggal di dalam sini. Dan membuat kita mampu mengasihi domba dungu yang lain. Amin. Baca 1, 2, 3. Kita dikasihi karena Yesus mati buat kita. Kita mengasihi karena Yesus hidup di dalam kita. Apa bukti Yesus hidup di dalam saudara? Bukan saudara pakai kalung salib. Bukan juga saudara tato salib di sini, Yesus di Taman Getsemani. Bukan. Tetapi Yesus hidup di dalam saudara. Bukti saudara bisa mengasihi orang lain. Susah Pak, betul susah. Sukar Pak, betul sukar. Tetapi tidak akan menjadi sukar kalau gembala yang baik itu tinggal di dalam saudara. Karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Sehingga saya menyimpulkan kita hanya bisa mengasihi saudara seiman yang lain dengan cara mengenal dan mengalami kasih gembala yang baik terhadap domba yang dungu ini. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya.
Tuhan memberkati setiap saudara. God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang tiba kita saatnya untuk menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi yang sudah dibaptis. Adakah di antara warga kerajaan yang belum menerima perjamuan kudus, boleh lambaikan tangan. Ada satu orang di kanan saya, di kiri saya, tolong Asher. Ya. Baik, yang sudah mempersiapkan diri, mari saya undang bangkit berdiri. Waktu Pak Henry tadi singgung soal domba, saya teringat satu cerita. Satu-satunya kelompok hewan yang tidak punya pemimpin, domba. Karena itu dia perlu gembala. Kita perlu gembala Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Mari bersama saya angkat roti di atas kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami benar-benar membutuhkan Engkau ya Tuhan, supaya kami tidak tersesat ya Bapa. Supaya kami tahu jalan kami, supaya kami mengerti kemana kami harus melangkah Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan ya Tuhan. Waktu kami angkat roti ini, kami percaya Tuhan, bahwa oleh ya Tuhan tubuh-Mu ya Tuhan yang telah tergantung di kayu salib, yang telah mati, kami dihidupkan Tuhan. Kami menerima bagian yang terbaik dari kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Warga kerajaan, percayakah engkau bahwa ini adalah benar-benar tubuh Yesus? Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat perjamuan. Anggur ini adalah perjanjian-Mu ya Tuhan. Ini adalah benar-benar darah-Mu yang atasnya materai, keselamatan, kehidupan, dan segala sesuatu yang Tuhan mau supaya kami alami dan digenapi sesuai firman-Mu Tuhan. Kami terima ya Tuhan. Kami terima kembali perjanjian itu Tuhan. Sehingga hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, percayakah engkau bahwa ini adalah benar-benar darah Kristus? Mari minum dengan iman dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, mari ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih ya Allah kami. Engkau gembala yang baik Tuhan. Kami domba yang tersesat diselamatkan. Terima kasih perjanjian-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Say neighbor, I love you. Aku mengasihi engkau. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau boleh menyertai rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami boleh menikmati persekutuan yang hebat, yang luar biasa. Karena kami hadir di sini bukan menyembah Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, yang berbicara atas kebenaran firman-Mu buat kami, mengingatkan kami, menggugah, mendorong, mendidik, mendewasakan kami di dalam Engkau Tuhan. Biarlah ikat perjanjian-Mu
Kuduskan kami di dalam firman-Mu, supaya kami sanggup melakukan firman-Mu. Biarlah pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai setiap langkah kami, supaya apa yang kami dengar malam ini Tuhan, bukan sekedar kami dengar, tetapi kami dengan komitmen mempraktikkan firman-Mu Tuhan, yaitu saling mengasihi satu dengan lain. Dimulai dari keluarga kami, di tempat kerja kami, di pelayanan kami, di mana saja kami berada. Sanggupkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah telah meraih memanggil saudara dan saya, bukan dengan iming-iming barang yang mulia, tetapi penebusan Kristus di kayu salib telah merangkul saudara dan saya, apapun rasnya, apapun suku budayanya. Oleh karena itu pulang dan terimalah segala berkat yang sempurna dari Allah Bapa surgawi, kasih sayang dan cinta pada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai, menyambut, menopang, menghibur, menguatkan mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Salam.